Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Noval Iqmal, dari kelas 1D dari prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi Bahasa Indonesia semester 1. Eh, Langsung aja ke materinya ya. Yang pertama adalah materi di bidang kesalahan dalam Bahasa Indonesia. Satu, kontak antara B1 dan B2 akan menimbulkan terjadinya transfer. Transfer itu memiliki beberapa bentuk atau perwujudan. A. Error atau karena adanya transfer negatif, meliputi development error, interreferensi, Enrique error. Dan yang B. Facilitation atau karena adanya transfer positif. Yang C. Avoidance atau penghindaran bentuk yang dirasa menyulitkan. Yang D. Overgeneralization atau menggeneralisasikan kaidah yang berlebihan. Jika sumber kesalahan berbahasa itu ada dua, satu interlingual dan intralingual. Yang keempat, bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2. Yang pertama, kesalahan bidang fonologi. Yang kedua, kesalahan bidang leksikal. Yang ketiga, kesalahan bidang morfologi. Yang keempat, kesalahan bidang sintaksis. Materi 2, efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Agar seorang pemimpin mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, maka pemimpin tersebut perlu memperhatikan fungsi-fungsi bahasa, diantaranya adalah 1. Fungsi informatif, 2. Fungsi ekspresif, 3. Fungsi direktif, 4. Fungsi estetis, 5. Fungsi fatif. Materi 3, psikolog kalimat. Bahasa itu merupakan lambang dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. Fungsi bahasa diantaranya adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk berpikir. Psikolog kalimat. 1. Kalimat berputar-putar, 2. Kalimat tidak gramatikal, 3. Kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Perkembangan bahasa. 1. Makna bahasa dalam perkembangan. Bahasa merupakan suatu sarana yang saling sangkil untuk berkomunikasi dengan orang lain. 2. Tugas-tugas perkembangan. 1. Pemahaman, 2. Pengembangan, 3. Penyusunan, 4. Ucapan. Materi 4, penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. 1. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital pada huruf pertama awal kalimat. Contoh, dia berangkat ke Bandung. Huruf D-nya besar awal kalimat, terus Bandungnya besar karena nama kota. B. Huruf kapital pada huruf pertama unsur nama orang dan julukan. Contoh, Haryanto Wanopati menjadi dosen. Haryanto hanya besar, Wanopati W-nya besar. C. Huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, Ani bertanya, koma, tanda petik, kapan kau datang lagi? Tanda tanya, tanda petik lagi. Yang D. Huruf kapital pada huruf pertama nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Amir beragama Islam. Amir A-nya besar, Islam I-nya besar. Yang E. Huruf kapital pada huruf pertama unsur nama gelar. Contoh, Dr. Ontoseno sedang seminar. Dr. D-nya besar, Ontoseno besar yang sedang seminar. Huruf kapital pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Amin dipanggil oleh rektor. Amin A-nya besar dipanggil oleh rektor, rektornya besar. Yang G, huruf kapital pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, Amin mempelajari bahasa Madura. Amin A-nya besar, terus Maduranya karena nama tempat besar, M-nya besar. Yang H, huruf kapital pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, selain tahun Hijriyah, Ani mengenal juga tahun Masehi. Hijriyahnya hanya besar, A-nya besar, terus Masehi, M-nya juga besar. Yang I, huruf kapital pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Hitler adalah penyulut Perang Dunia Kedua. Hitler hanya besar, Perang Dunia, P-nya besar, D-nya besar. Huruf kapital pada huruf pertama nama geografi. Huruf kapital pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen.
huruf kapital pada judul buku, judul karangan, judul artikel, judul makalah, nama majalah, dan nama surat kabar. Itu yang huruf kapitalnya di depannya besar ya. 2. Penggunaan huruf miring. A. Huruf miring pada judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. B. Huruf miring untuk menegaskan, untuk mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. C. Huruf miring pada kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 3. Penggunaan huruf tebal. A. Huruf tebal untuk membuat penegasan. B. Huruf tebal terbagian karangan, judul buku, bab, dan subbab. Materi 5. Penulisan angka akronim dan pemisahan kata. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat luas, isi, dan waktu. Nilai uang serta nilai uang. Angka juga dapat dipakai untuk memonopoli alamat. Seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menopori bagian karangan atau ayat kitab suci, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus. Dilakukan dalam peraturan perundang-undang, akta, dan kwitansi. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf. Singkatan nama dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik setiap unsur. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing juga diikuti oleh tanda titik lembaga, tanda titik lambang kimia, singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Anonim bukan nama dari yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh-contoh penulisan singkatan dan atau akronim adalah sebagai berikut. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk berdasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk terikat dapat dikutip oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf dirangkaikan dengan kata hubung yang strip itu. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat. Materi 6. Penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. A. Penggunaan tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. B. Penggunaan tanda titik pada angka, jam, menit, dan detik. Yang C. Penulisan tanda titik dalam daftar pustaka. Yang D. Penulisan bilangan, ribuan, atau kelipatan. Yang 2. Penggunaan tanda koma. A. Tanda koma pada unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. B. Tanda koma sebelum kata penghubung. C. Tanda koma pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat. D. Tanda koma pada kata atau ungkapan penghubung antar kalimat.
Yang E tanda koma pada kata seru dan sapaan. Yang F tanda koma pada petikan langsung tanda koma dipakai untuk memisahkan. Yang G tanda koma dan pada nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah. H tanda koma pada daftar pustaka. I tanda koma pada petikan langsungnya berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. J tanda koma dalam catatan kaki atau catatan akhir. K tanda koma pada nama orang dan singkatan gelar akademis. L tanda koma pada angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Yang M tanda koma pada keterangan tambahan atau keterangan posisi. Yang terakhir tanda koma pada keterangan yang terdapat di awal kalimat. Materi 7 itu karya ilmiah ya. Karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan yang mendasarkan diri pada adanya permasalahan, hasil kajian teori, serta adanya metode. Bentuk karya ilmiah itu adalah makalah, artikel, dan laporan penelitian. Artikel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel hasil pemikiran dan hasil penelitian. Berdasarkan kepentingannya, laporan penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu laporan survei untuk mahasiswa D3, skripsi untuk mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, disertai untuk mahasiswa S3, dan laporan penelitian proyek. Karya tulis ilmiah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu logis, sistematis, objektif, dan tertata. Sekian penjelasan materi bahasa Indonesia dari saya, Mardika Nova Iqmal. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.